Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Kami dari SMP IT Harapan Bunda Manado, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Sekolah SIT Harapan Bunda Manado ini didirikan pada tahun 2022. Sekolah SIT Harapan Bunda sudah lama menjadi sekolah impian bagi seluruh pelajar yang berada di Manado. Beragamnya kegiatan-kegiatan yang ada di SIT Harapan Bunda yaitu belajar, mengaji, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. SMP IT Harapan Bunda Manado hadir sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang terpadu antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dengan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh semangat kebersamaan, sekolah ini menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini ingin mengambil dokumentasi di sekolah SMP IT Harapan Bunda tentang kurikulum yang berjalan saat ini di proses kegiatan belajar mengajar, yaitu tahfiz. Dan setelah ini kita akan melihat proses penerapan dari kurikulum Al-Quran yaitu tahfiz, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi. Proses pembelajaran dirancang agar siswa aktif, kreatif, serta memiliki kemampuan yang berpikir kritis. Visi misi SIT Harapan Bunda yaitu membangun semangat generasi muda dan melahirkan anak-anak bangsa yang kreatif yang dapat memajukan negara Indonesia. Sebagai sekolah Islam terpadu, pembinaan karakter Islami menjadi salah satu fokus utama. Program keislaman yang dijalankan antara lain adalah pembiasaan sholat berjamaah, al-madsurah, tahfiz, dan tahsin. Dan sekarang ini bisa kita lihat adalah proses pembelajaran dari tahsin. Siswa juga dibimbing untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diharapkan terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual. Ini adalah proses wawancara dari tim kami dengan Kepala Sekolah SMP IT Harapan Bunda. Ini sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu, kalau mau tanya tuh jaringan sekolah Islam terpadu itu ada 6.000 sekolah di Indonesia. Di Manado itu satu-satunya sekolah Islam terpadu yang ada di kota Manado. Orang punya TK, SD, SMP, SMA. Hanya satu-satunya di kota Manado. Kalau kita ke Makassar, Palu, Jakarta apalagi, itu banyak sekolah Islam terpadu. Islam terpadu itu SD, IT, SMP, IT. Itu IT-nya itu bukan IT. Sekolah apa kamu? SMP IT, padahal IT itu Islam terpadu. Kalau ini sekolah terpadu ini kan memang bagus tuh. Masya Allah. Wow. Nah, itu kan orang di sini ada dua kurikulum yang pakai, kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu sama kurikulum dinas. Terus kan di bawah SMP kan di bawah Kemendikdasmen. Kurikulum yang JSIT itu yang ada DP Al-Quran. Orang materinya
PAI, tidak ada akhlak. Tanya ada itu tuh yang sama dengan MTS, kita ambilnya SMP cuma ada PAI, tapi kita ada kurikulum. Jadi bisa disimpulkan bahwa SMP IT Harapan Bunda memiliki dua kurikulum yang diterapkan. Yang pertama kurikulum Merdeka dan yang kedua kurikulum Quran. Dari kurikulum Quran tersebut memiliki pembelajaran tahfiz dengan tahsin. Dan sekarang ini kita bersama Wakakurikulum SMP IT Harapan Bunda. Sebelum memasuki wawancara, kita sedikit mengobrol untuk awalan dari pembicaraan. Ada namanya Satyawati Syarifudin. Bagaimana proses belajar atau RPP oleh guru di SMP IT? Jadi pasti di awalnya itu ada pembelajarannya. Nah ada CPCP kan di sini, materinya juga ada. Jadi kita lihat CPCP yang akan kita sampaikan mana, lalu dan kita ada belajar apa saja yang mencapai. Jadi kita tidak semua materinya dikasih full gitu. Materi esensial saja itu. Terus saya mengenal itu di jadwal ada ada Islami yang di Mekah ya, yang di jadwal juga iya jadi kan dia ada istirahat, jadi kita istirahat makan, minum, kopi, ada Islami, jadi makan kan sebelum berjalan, tetap minum di tiap hari itu harus kalau pembelajaran sekolahnya datang pagi-pagi pagi-pagi masuk ke kelas jangan ada namanya amat suruh sama selesai amat suruh ada dari Jadi, pengimplementasian kurikulum di SMP IT sudah berjalan terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan integrasi nilai-nilai keislaman di semua pembelajaran. Metode yang digunakan juga cukup variatif dan mendorong keaktifan siswa. Sekolah juga melakukan upaya seperti pelatihan guru, digitalisasi, dan kolaborasi antar guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sesi wawancara kali ini, kita punya beberapa pertanyaan yang diajukan kepada guru terkait pembelajaran PAI. Pertanyaan itu antara lain tentang bagaimana tingkat pemahaman terhadap kurikulum yang diterapkan. Dan dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa guru sudah cukup memahami kurikulum, terutama dalam menghubungkan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran di kelas. Dan kita juga tanya soal relevansi materi PAI, dan hasilnya materi yang diajarkan dinilai cukup relevan karena tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga ke pembentukan karakter dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, terkait proses penyusunan modul ajar, guru menyusunnya secara sistematis,
mulai dari capaian pembelajaran sampai ke asesmen yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Dan kalau soal metode pembelajaran, guru lebih sering menggunakan diskusi, tanya jawab, dan praktik supaya siswa lebih aktif. Ini juga berpengaruh ke partisipasi siswa yang ternyata cukup baik, apalagi kalau pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk media pembelajaran, digunakan juga berbagai macam seperti PowerPoint, video, Al-Quran, dan LKPD yang membantu siswa lebih memahami materi. Selanjutnya, kita akan mewawancari siswa dan siswi. Ya, sama halnya dengan sebelumnya. Sebelum pada proses wawancara, kita mengobrol sedikit dengan mereka sehingga nanti proses wawancara tidak berjalan begitu kaku. Menurut siswa, pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih mudah dipahami ketika materi disampaikan dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini membuat siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik dalam kehidupan yang nyata. Sementara itu, menurut siswi, ia menyampaikan bahwa pembelajaran PAI memberikan manfaat yang banyak karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai kehidupan dan pembentukan karakter. Minat siswa terhadap pelajaran ini pun tergolong tinggi karena mereka merasa materi yang diajarkan proses pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode yang variatif seperti drama, diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih aktif, terlibat, dan berani menyampaikan pendapat. Selain itu, penggunaan media pembelajaran seperti PowerPoint, video, serta presentasi kelompok turut memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mudah dipahami. Metode diskusi dan praktik menjadi salah satu pendekatan yang paling dirasakan manfaatnya oleh siswa karena membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Para siswa juga menunjukkan keaktifan dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam diskusi kelompok maupun saat menjawab pertanyaan. Kedepan, siswa berharap pembelajaran pendidikan agama Islam dapat terus dikembangkan dengan metode yang lebih interaktif serta pemanfaatan media yang semakin variatif, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Secara keseluruhan, hasil telaah menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Guru yang memiliki pemahaman yang cukup terhadap kurikulum dan mampu mengintegrasikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan juga dinilai relevan dengan kebutuhan siswa, karena tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum didukung oleh perencanaan pembelajaran yang sistematis, penggunaan metode yang variatif, serta media pembelajaran yang menunjang pemahaman siswa. Dengan demikian, kurikulum PAI yang diterapkan sudah cukup efektif dan diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.